Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bram di rumahkelor.com. Jadi beberapa waktu terakhir ini banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya, kenapa setelah minum kelor itu malah diare. Jadi, setelah minum kelor mereka jadi sering BAB. Ada juga yang menanyakan kenapa setelah memakai perawatan wajah berbahan kelor malah jerawatan wajahnya atau malah beruntusan atau meruntus. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan apa itu detox. Jadi sebetulnya apa yang dirasakan teman-teman setelah konsumsi kelor itu adalah sebuah proses detox. Detox atau detoksifikasi itu adalah proses pembuangan racun yang ada di dalam tubuh. Jadi sebetulnya proses detox ini adalah sistem pertahanan tubuh untuk mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam kulit kita. Jadi sebetulnya tubuh itu sudah mempunyai sistem imun untuk melawan berbagai macam penyakit dan radikal bebas yang ada. Proses detox itu sendiri ada berbagai macam. Detox pada pencernaan menyebabkan kita sering BAB atau diare. Detox pada ginjal itu menyebabkan kita sering buang air kecil. Jadi ini adalah proses tubuh kita untuk mengeluarkan racun berupa BAB, berupa buang air kecil. Nah, begitu juga dengan kulit wajah kita. Detox pada kulit wajah itu berupa mengeluarkan keringat dan minyak di wajah. Nah, kadang proses ini juga disertai dengan proses jerawatan. Nah, proses detox ini biasanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 minggu. Kenapa kalau memang detox ini adalah proses alami tubuh, kenapa setelah konsumsi kelor, detoxnya malah justru kuat? Dikarenakan ada 2 kandungan di dalam kelor yang menyebabkan detox kelor ini begitu kuat. Yang pertama disebut methionine. Methionine ini adalah sebuah asam amino yang membantu proses detox dan antiinflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Jadi karena zat inilah reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan racun itu semakin kuat karena dibantu oleh zat yang bernama methionine ini. Nah, kandungan yang kedua di dalam kelor yang menyebabkan detox kelor ini kuat adalah glutathione. Jadi glutathione ini adalah sebuah antioksidan yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas dan membantu proses detoksifikasi juga. Nah, karena kedua kandungan ini sangat tinggi di dalam kelor, inilah yang menyebabkan proses detox di dalam setelah kita mengkonsumsi kelor ini begitu kuat. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengurangi proses detox ini agar efeknya tidak terlalu kuat di dalam pada tubuh kita? Tips yang pertama adalah mulailah konsumsi kelor dari takaran yang sedikit. Nah, kalau bagi Anda yang belum pernah konsumsi kelor, mulailah dengan konsumsi tehnya dulu atau mulai membuat konsumsi dengan sayur kelornya dulu. Ya, Anda yang menyukai dalam bentuk serbuk atau suplemennya, mulailah dengan takaran setengah sendok teh dulu. Jadi jangan langsung konsumsi kelor dari awal langsung dengan takaran yang banyak. Itu detoxnya ke tubuh Anda akan sangat kuat karena tubuh Anda belum terbiasa konsumsi kelor dengan detox yang begitu kuat, maka akan reaksinya juga akan terlalu kuat. Tips yang berikutnya adalah konsumsi kelor setelah makan. Ini karena kalau kita konsumsi sebelum makan, itu artinya usus kita kondisinya sedang kosong. Dan pada saat kondisi kosong, langsung kita masuki kelor, itu kelor yang masuk akan langsung meresap pada usus Anda dan reaksinya akan terasa
sangat kuat. Nah, tapi kalau Anda setelah makan baru konsumsi kelor, itu reaksinya tidak akan terlalu kuat karena bercampur dengan makanan. Tips yang berikutnya adalah masukkan kelor sebagai menu makanan Anda sehari-hari. Jadi ini seperti tips yang sebelumnya, supaya detoksnya tidak terlalu kuat, Anda dapat mengkonsumsi kelor yang sudah diolah dengan makanan lain seperti sayur kelor atau dadar kelor, bisa juga dengan bakwan kelor, atau bisa mengkonsumsi kelor dicampur dengan jus buah. Dengan mengolah kelor ke makanan Anda sehari-hari, ini tidak hanya dapat mengurangi efek detoks ke tubuh Anda, tapi juga berfungsi untuk memperkenalkan kelor kepada keluarga dan anak-anak Anda. Karena biasanya anak-anak kalau diberi makan langsung kelor segar atau sayur kelor, itu biasanya tidak mau, karena memang rasanya yang agak langu. Tapi kalau Anda mengolahnya menjadi berbagai macam makanan yang menarik seperti kue kelor atau donat kelor atau puding kelor, bisa juga Anda olah menjadi coklat kelor atau es krim kelor atau jajanan-jajanan lainnya, itu anak-anak akan lebih bisa menerima makanan kelor ini. Untuk detoks pada wajah, kalau kita memakai perawatan wajah menggunakan kelor, kemudian detoksnya kuat, itu karena terutama bagi kaum wanita terbiasa menggunakan kosmetik atau perawatan wajah yang banyak mengandung kimia. Jadi menurut penelitian, kosmetik dan perawatan wajah yang kita gunakan itu banyak mengandung residu kimia. Sampo itu mengandung 15 kandungan kimia. Eyeshadow itu mengandung 26 kandungan kimia. Lipstick juga mengandung 33 kandungan kimia. Body lotion, deodoran, blush on juga banyak mengandung unsur kimia. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan kosmetik berbahan kimia. Mulailah beralih ke kosmetik atau perawatan wajah yang alami. Kalau memang sangat diperlukan karena tuntutan pekerjaan, paling tidak gunakanlah, jangan berlebihan. Karena yaitu tadi, kandungan kimianya yang banyak sangat berbahaya bagi wajah kita. Alasan kedua kenapa saya menyarankan mengurangi penggunaan kosmetik kimia, karena proses detox pada saat kita menggunakan perawatan wajah berbasis kelor, itu adalah prosesnya kelor ini, kandungan-kandungan dalam kelor ini mengeluarkan residu kimia di dalam kulit wajah kita. Jadi kalau kita pada saat kita menggunakan perawatan wajah berbasis kelor, tapi kita masih menggunakan kosmetik atau perawatan wajah berbasis kimia, itu prosesnya akan kurang efektif karena dengan kelornya dikeluarkan residu kimianya, tapi kita sendiri masih memasukkan residu kimia ke dalam kulit wajah kita. Jadi setelah masuk dikeluarkan lagi, masuk dikeluarkan lagi. Nah, itu jadi kurang efektif perawatannya. Jadi paling tidak selama menggunakan perawatan wajah dengan kelor, itu sebisa mungkin hindari penggunaan perawatan wajah berbahan kimia karena itu bertentangan. Kesimpulannya, yang pertama, detox adalah proses reaksi tubuh untuk mengeluarkan racun. Yang kedua, untuk mengurangi detox, konsumsilah kelor mulai dari takaran yang sedikit, berangsur-angsur dapat ditambah. Yang ketiga, konsumsi kelor setiap hari untuk menjaga tubuh agar tetap bersih dari radikal bebas. Yang keempat, kurangi penggunaan perawatan wajah berbahan kimia karena itu akan memperparah proses detox dan memperlama proses detox. Yang terakhir, hindari konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Nah, itu tadi video penjelasan saya mengenai detox pada kelor. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya.